Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B3, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu filsafat yang mana untuk memenuhi tugas dari bapak dosen saya yang namanya Pak Rozak. Nah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama tentang hakikat filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis. Menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang terdiri dari philos dan sophia. Philos artinya cinta, sophia artinya bijaksanaan. Pengertian filsafat adalah cinta pada bijaksanaan atau cinta kebenaran, yang di dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya. Intinya gini, hakikat ilmu filsafat adalah mencari kebenaran dari sesuatu yang ada atau sesuatu yang mungkin ada. Baik, yang kedua adalah ruang lingkup filsafat umum. Suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada, baik material konkret maupun non-material abstrak. Ruang lingkup filsafat umum memiliki 3 komponen. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi. Ontologi adalah teori tentang kebenaran sebagai kebenaran. Yang kedua epistemologi, cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadilan, pengendalian, dan dasar-dasarnya serta pengertiannya. Yang ketiga aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai cabang filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Baik, yang ketiga, perbedaan dan hubungan filsafat ilmu dan agama. Yang pertama, perbedaan filsafat ilmu dan agama. Ilmu pengetahuan bersifat informasional dan analitis untuk bidang-bidang tertentu. Tetapi filsafat tidak sekedar memberikan informasi dari kehidupan, hanya menjadi satu bagian saja yang harus dikaitkan dengan pengetahuan lainnya. Yang kedua, hubungan filsafat ilmu dan agama. Filsafat membantu agama dalam mengartikan teks-teks suci. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektivitas tulisan wahyu. Filsafat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru. Ilmu filsafat dan agama memiliki ketertarikan dan saling menunjang bagi manusia. Ketertarikan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang pertama akal, yang kedua budi pekerti, yang ketiga rasa serta keyakinan. Next, baik. Yang keempat, filsafat barat klasik. Menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam yang sama. Yang kedua, menurut Plato. Menurut Plato merupakan murid serta seria Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berupa punah, atau pengetahuan yang didapat dari akal yang tetap, yang menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan. Yang pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi. Yang dua, prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga, polisi atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara. Yang ketiga, menurut Aristoteles, merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebut sebagai analika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis, etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretik, seperti fisika, matematika, dan kesenian. Baik, yang kelima, filsafat barat pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan disebut filsafat skolastik. Kata skolastik
berasal dari kata school yang berarti sekolah. Pada masa ini biasanya disebut masa kegelapan karena pada masa itu gereja membelenggu kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak lagi diberi kebebasan berpikir untuk mengembangkan potensinya. Semua hasil pemikiran manusia selalu diawasi oleh gereja. Kalau ada pemikiran yang menyimpang dari gereja, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Filsafat pada abad pertengahan dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, awal skolastik, yang kedua kejayaan skolastik, yang ketiga akhir skolastik. Baik, yang keenam adalah filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara. Baik, yang keenam filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum. Tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Hukum pada dasarnya merupakan peta jalan menuju kebahagiaan. Hukum merancang atau memetakan arah yang harus diambil manusia dalam perbuatan. Konsep hukum yang adil menaruh perhatian besar pada hubungan antara hukum dengan moralitas. Hal ini disebabkan bahwa hukum sebagai aturan dan ukuran perbuatan yang mengarahkan atau melarang manusia berbuat. Teori hukum mengambil kategori-kategori intelektualnya dari filsafat dan cita-cita keadilannya dari teori politik. Dogmatika hukum sebagai ajaran hukum juga sering disebut ilmu hukum dalam arti sempit, bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi dan dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah empirisme, pragmatisme, dan positivisme. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dari pengalaman dalam konteks sosiologi. Empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan dan ilmu yang dimiliki manusia terbentuk dari pengalamannya di lingkungan sosial. Yang kedua, pragmatisme. Pragmatisme adalah secara bahasa, kata pragmatis adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmata yang artinya tindakan atau perbuatan. Berdasarkan KBBI, arti pragmatis adalah bersifat praktis atau lebih mementingkan nilai kepraktisan dan kegunaannya. Pragmatis juga baik. Yang ketiga, positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.